Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa sahabat. Apakah kita masih perlu membuat program tahunan dan program semester? Begini jawabannya. Sebenarnya di regulasi Permendikbud tentang standar proses maupun panduan pembelajaran dan asesmen itu tidak dituntut membuat program tahunan dan program semester. Sebenarnya pemerintah itu sudah menyederhanakan administrasi, cuma kadang-kadang kita aja yang masih tidak bisa move on gitu ya. Kalau kita masih membuat program tahunan, program semester, berarti kan tambah berat administrasi kita. Ada ATP lagi, ada modul ajar lagi, yang lama masih dibuat, ya otomatis semangat pemerintah untuk menyederhanakan perangkat ajar atau administrasi itu tidak kena, karena kita sebagai guru banyak yang tidak move on ya. Saya katakan lagi bahwa di regulasi, di panduan itu cuma dua yang diminta ya, cuma dua. Yang pertama itu adalah ATP, yang kedua perencanaan. Perencanaan itu bisa dipilih juga, boleh yang model RPP, boleh juga yang modul ajar. Jadi sangat fleksibel, tidak memberatkan. Cuma dua kan, ATP sama perencanaan gitu. Jadi kalau kita tidak bisa move on ya begitu. Jadi padahal pemerintah sudah berniat menyederhanakan administrasi, tapi banyak di media sosial teriak-teriak, tolong sederhanakan perangkat ajar, tolong sederhanakan administrasi pembelajaran. Padahal sudah disederhanakan, kita aja tidak berani move on gitu kan. Kalaupun kita ngotot, oke, bikin program tahunan, ingat ya, program tahunan itu sejatinya adalah alokasi waktu per KD dalam 1 tahun gitu kan. Nah ATP itu kasih aja alokasi waktu kan, nanti kan totalnya ada per tahun. Itulah sebenarnya sebagai pengganti program tahunan. Tidak perlu lagi bikin program tahunan. Loh Pak, program semester kan belum ada. Iya, kalau memang itu dirasa Anda memerlukan program semester, tidak apa-apa. Integrasikan dengan ATP. Misalkan TP 1 diajarkan pekan kesekian, TP 2 pekan kesekian, TP 3 pekan kesekian, sampai satu fase pekan kesekian. Itu juga bisa digunakan gitu. Itu kalau kita kepingin buat program tahunan model lama atau program semester model lama, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau ingin memperberat diri gitu kan, kalau kita tidak dituntut pemerintah, tidak dituntut oleh panduan, ngapain kita repot-repot gitu. Jadi pemerintah sejak awal ketika masih ingat ya, Merdeka Belajar episode pertama itu yang paling ditonjolkan itu adalah RPP 1 lembar ya, 1 lembar. Walaupun bukan berarti satu lembar juga, yang penting komponennya minimal 3. Itu semangatnya adalah menyederhanakan administrasi. Tetapi di kalangan bawah kadang ada pengawas yang tidak bisa move on, mungkin kepala sekolah yang tidak bisa move on, atau guru juga tidak bisa move on, sehingga niat pemerintah menyederhanakan perangkat ajar itu tidak sampai, tidak kena ya. Jadi marilah kita move on ya. Baca panduan, baca regulasi ya, Permendikbud itu ya, peraturan keperaturan kepala BSK itu dibaca, biar kita paham bahwa sebenarnya pemerintah dalam ini Kemdikbud sudah berniat menyederhanakan administrasi pembelajaran. Demikian.